Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan membahas topik yaitu struktur molekul gen dan juga kromosom. Nah, untuk materi pada pagi hari ini, saya akan menampilkan sebuah video yang akan menjadi bahan pada pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang struktur molekul gen dan kromosom. Di sini saya sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari gen dan DNA itu. Jadi, apa sih gen itu? Gen merupakan substansi pembawa materi genetik yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Materi genetik tersebut meliputi deoksiribonukleik aksid atau yang biasa disebut dengan DNA dan juga ribonukleik aksid yang biasa disebut juga dengan RNA. Berbagai jenis DNA bergabung untuk membentuk gen. Kemudian dari gen-gen tersebut bergabung untuk membentuk kromosom. Gen disimbolkan dalam huruf. Gen yang dominan ditulis dengan huruf kapital, sedangkan gen yang resesif ditulis dengan huruf kecil. Contohnya, pada gen tertentu seperti penentu tinggi tanaman, yang tinggi bersifat dominan ditulis dengan huruf T kapital, sedangkan yang pendek bersifat resesif ditulis dengan huruf T kecil. Nah, apa sih fungsi gen itu? Yang pertama, gen itu membawa informasi genetik dari setiap individu ke keturunannya. Dan yang kedua, sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian dari gen. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang pengertian DNA. Apa sih DNA itu? DNA merupakan bahan genetik pada semua organisme kecuali beberapa virus tertentu yang mempunyai RNA sebagai bahan genetiknya. DNA atau deoksiribonukleik aksid adalah satuan unit fungsional penyimpan kode gen atau genom yang terdapat dalam nukleus. DNA ini dibentuk oleh 3 macam molekul. Yang pertama, gula pentosa atau deoksiribosa, yang kedua asam fosfat, dan yang ketiga basa nitrogen. Struktur DNA menurut Watson-Crick adalah berupa heliks ganda antiparalel atau yang biasa disebut dengan double helix antiparalel, yang berarti pita yang terdiri dari rantai ganda yang berlawanan sejajar. DNA tersusun atas nukleotida sehingga dapat disebut dengan polinukleotida. Nah, untuk perbedaan arah 3 aksen dan 5 aksen adalah arah 3 aksen terjadi karena arah salah satu ujung ikatan fosfodiester menuju atom karbon ketiga gula pentosa pertama, dan arah 5 aksen menuju karbon kelima gula pentosa kedua. Arah 3 aksen berakhir pada gugus hidroksil atau OH min pada atom karbon ketiga, dan arah 5 aksen berakhir pada gugus fosfat. Nukleotida adalah struktur pembentuk DNA yang terdiri atas satu gugus fosfat. Gugus fosfat akan berikatan dengan 2 gula pentosa atau 2 nukleotida yang membentuk disebut ikatan fosfodiester. 1 gula pentosa atau 2 deoksiribosa dan 1 basa nitrogen. Nah, basa nitrogen tersebut terdiri atas 1 basa pirimidin, yaitu basa yang terdiri atas timin dan sitosin. Kedua yaitu basa purin, yaitu basa yang terdiri atas guanin dan adenin. Kemudian adenin berpasangan dengan timin dengan jumlah ikatan hidrogen 2
A sama dengan T. Sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin dengan jumlah ikatan hidrogen 3. C sama dengan G. Untuk panjang pita DNA ditentukan oleh jumlah pasangan basa. Basa nitrogen merupakan bagian DNA yang digunakan sebagai penyimpan kode gen melalui kombinasi susunan tertentu. Struktur nukleotida tanpa gugus fosfat disebut nukleosida. Selanjutnya yaitu kromosom. Kromosom adalah struktur DNA yang telah memadat akibat digulung oleh binding protein. Kromosom dibentuk pada fase profase pada pembelahan sel. Untuk mekanisme pembentukan kromosom, pita DNA digulung oleh binding protein menjadi nukleosom, yaitu satuan dasar kromosom. Binding protein tersebut antara lain, yang pertama protein histon, tugasnya menggulung kromosom, ukurannya besar, dan jumlahnya sedikit. Yang kedua, protein non-histon. Tugasnya menggulung kromosom dan memperbaiki kromosom yang rusak atau mutasi. Ukurannya kecil dan jumlahnya banyak. Nukleosom lalu dipadatkan dan dipintal sampai menjadi kromosom. Struktur dari kromosom. Bagian yang ditunjuk oleh nomor 1 adalah sentromer. Sentromer adalah bagian yang terletak pada tengah kromosom, tempat melekatnya lengan kromosom. Nah, dan juga termasuk daerah yang tidak mengandung kode gen. Sentromer ini berperan pada pembelahan sel, yaitu sebagai tempat melekatnya benang-benang spindel yang mengarahkan pada pembelahan sel. Yang kedua adalah kinetoker. Kinetoker adalah bagian dari sentromer dan merupakan tempat pelekatan benang-benang spindel pada saat pembelahan sel. Selanjutnya, bagian yang ditunjuk oleh nomor 3 adalah telomer. Telomer termasuk bagian terujung dari kromosom. Nah, fungsinya adalah melindungi DNA dari kerusakan dan juga menjaga kestabilan DNA. Bagian yang ditunjuk oleh nomor 4 adalah matriks atau materi pengisi kromosom. Dan yang ditunjuk oleh nomor 5 adalah kromonema atau lengan kromosom yang mengandung kode gen yang mengandung kromomer. Bagian yang ke-6 adalah kromomer atau struktur manik-manik tempat terdapatnya lokus yang mengandung kode gen. Dan bagian yang ditunjuk oleh nomor 7 adalah satelit atau bagian ujung kromosom yang berbentuk bulatan akibat lekukan sekunder. Selanjutnya adalah macam-macam dari kromosom. Yang pertama adalah autosom atau kromosom tubuh yang tidak dapat menentukan jenis kelamin. Sedangkan yang kedua ada gonosom, yaitu kromosom seks yang dapat menentukan jenis kelamin. Bentuk-bentuk kromosom berdasarkan letak sentromernya. Yang pertama yaitu metasentrik apabila sentromernya terletak tepat di tengah lengan kromosom. Yang kedua submetasentrik apabila sentromernya terletak agak ke tengah lengan kromosom. Yang ketiga akrosentrik apabila sentromernya terletak agak ke ujung lengan kromosom. Dan yang terakhir yaitu telosentrik apabila sentromernya ada di ujung lengan kromosom. Ukuran dan jumlah kromosom sangat bervariasi dari berbagai spesies. Sel tubuh kromosom selalu berada dalam keadaan berpasang-pasangan. Kromosom yang berpasangan dengan memiliki bentuk, ukuran, serta komposisi yang sama disebut dengan kromosom homolog. Hal ini dapat dijumpai pada tubuh lalat buah yang mempunyai 4 macam kromosom homolog, sedangkan manusia mempunyai 23 macam kromosom homolog. Perangkat kromosom disebut dengan genom. Pada sel tubuh terdapat sepasang kromosom yang disebut dengan diploid atau 2N. Sedangkan pada sel gamet hanya terdapat satu pasang kromosom saja. Seorang yang mengalami penyakit kanker, maka sel kromosomnya lebih dari 2. Kemungkinan terjadi triploid, tetraploid, dan poliploid. Baik, karena kalian sudah memperhatikan dari video yang telah saya tayangkan, maka barangkali ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham bisa ditanyakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Dalam sebuah resistenya DNA, mengapa A atau B tidak membentuk dua ikatan hidrogen dengan Y atau C? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Amanda. Nah, kenapa adenin atau timin tidak membentuk dua ikatan hidrogen dengan guanin atau sitosin?
Nah, hal itu tidak dapat ditukar karena adenin dan timin hanya mampu membentuk 2 ikatan hidrogen. Sedangkan guanin dan sitosin hanya mampu membentuk 3 ikatan hidrogen. Nah, apakah bisa dipahami dari penjelasan saya? Bisa dipahami. Terima kasih. Apakah masih ada yang ditanyakan lagi? Ada Bu, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, apa unit dasar dari kromosom itu, Bu? Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Tiara. Nah, jadi unit dasar penyusun kromosom adalah DNA. Nah, sedangkan DNA itu yang tersusun oleh deretan dendeng. Dan dendeng itu tersusun atas nukleotida. Jadi itu, Mbak. Bagaimana? Apakah masih ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Sekian video pembelajaran